Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar di buklet di halaman 7. Sudah? Baik. Di halaman 7 ini kita akan belajar tentang pembuka pintu rizki. Apa di antaranya? Yang paling utama adalah silaturahmi. Di dalam bahasa Arab, silaturahmi itu berasal dari kata sila dan ar-rahim. Dua kata dasar, yaitu silah dan kata rahim. Dan arti dari kata sila itu adalah menyambungkan. Ar-rahim adalah yang punya tali kekerabatan. Jadi silaturahmi adalah menyambungkan tali kekerabatan, menyambungkan tali persaudaraan yang masih ada kaitannya dengan nasab kita. Ya. Untuk penyebutannya apakah silaturahmi atau silaturahim sama saja. Ya, silaturahim sama atau silaturahmi itu sama. Anak kita orang Indonesia kan kadang silaturahim. Mau kemana bu? Mau silaturahim. Mau kemana bu? Mau silaturahmi. Itu sama saja. Ya, jadi kedua-duanya boleh. Jadi silaturahmi itu sama saja boleh. Ya. Dan yang paling berhak untuk kita kunjungi silaturahim kita dari karib kerabat kita adalah orang tua kita. Orang tua. Itu paling utama. Dan silaturahim ini di dalam Islam, ibu-ibu, merupakan ibadah. Jadi ibu-ibu bersilaturahimnya saja, ibu-ibu tuh sudah dapat pahala. Belum lagi nanti bonus, dibukakan pintu rizki oleh Allah. Kalaupun misalnya ibu-ibu habis bersilaturahim gak dapat apa-apa, misalnya ibu-ibu sudah dapat pahala. Kenapa? Karena silaturahmi itu adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika kita akan melakukan suatu ibadah, niatkan. Untuk apa ibu bersilaturahim? Untuk mencari ridhonya Allah. Saya bersilaturahmi, saya menyambungkan kembali tali silaturahmi, bukan untuk mendapatkan balasan pujian dari orang yang kita kunjungi, tapi lebih dari itu agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Itu tolong dicatat baik-baik. Sesuatu yang tujuan utamanya adalah surga, tujuan utamanya adalah pahala, tujuan utamanya adalah ridho Allah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kekecewaan. Misal, ibu-ibu punya kakak kandung, ini contoh ya bu, kakak kandung itu kan kerabat ya, yang sudah lama gitu memutus tali silaturahim sama kita. Mungkin karena kita sudah berhijrah, kakak kandung kita belum berhijrah, akhirnya kita mau menyambungkan kembali tali silaturahim. Dan sebaik-baik orang itu adalah yang mengawali menyambungkan tali silaturahmi. Ya, ketika ibu mengawali menyambungkan tali silaturahmi kepada kakak panjenengan semuanya yang kakak kandung, di mana kakak kandung ini sudah lama tidak berjumpa, ya. Maka ketika ibu datang ke rumah kakak kandung ibu, ternyata ya
misal perilaku kakak kandung kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kita tidak disambut dengan baik, tidak dijamu dengan baik. Ibu-ibu, kalau niat kita karena Allah, kita balik ke rumah kita nggak sakit hati. Kebanyakan dari kita kalau diperlakukan seperti itu oleh kakak kandung kita, sakit hati atau enggak? Fitrahnya kita pasti, ya. Bahkan mungkin nggak mau lagi mengunjungi. Lo ngapain mengunjungi kakak kandung? Orang di sana saya nggak disambut, saya di sana nggak dijamu, udah jauh-jauh. Lupa Bu, kalau Allah sudah menuliskan pahala, kalau Allah sedang menginginkan kebaikan untuk diri ibu-ibu. Kita ini Bu, manusia ini bersemangat melakukan kebaikan kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan dunia. Coba kalau saya minta ibu-ibu, ibu sudah lama tidak mengunjungi kakak kandung Bu? Ya Ustazah, gitu ya. Misalnya sudah 5 tahun saya tidak ke sana. Oke. Ini contoh. Baiklah Bu. Ibu mau nggak ngunjungin kakak kandung ibu? Nanti saya kasih uang deh 1 M. 1 M saya kasih. Tapi dengan syarat ibu ngunjungin kakak ibu ya. Ya. Nanti belum sama transport dihitung aja. 1 M tambah berapa? Nanti bilang ke saya transfer. Bu Eko, kalau saya minta Bu Eko untuk mengunjungi adik kandung, misalnya, saya kasih 1 M. Ini contoh loh Bu. Contoh. Bu Eko mau napa mboten? 1 M. Iya. 1 M gitu ya. Pasti berebut Bu. Semua orang berebut. Beneran berebut. Karena ada 1 M di depan mata. Nah, dan yang menjanjikan saya lagi gitu ya. Maka biasanya orang-orang tuh berebut. Berebut apa Bu? 1 M ya hadiahnya. Dan gak sadar bisa jadi itu 1 M sudah saya berikan ternyata belum bisa dinikmati. Ya, entah itu karena meninggal duluan, ya kan? Maksudnya nikmat dunia itu belum tentu yang Allah titipkan kepada kita hari ini tuh belum tentu kita bisa menikmatinya. Itu harus kita pikirkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu telah menjanjikan pahala yang lebih baik dari 1 M itu. Coba lihat. Masya Allah. Orang-orang yang memulai menyambungkan tali silaturahmi, maka Allah sediakan surga baginya. Dan harga surga itu Bu, kalau kita mau beli lebih dari 1 M ya. Maka dari itu kata para ulama, untuk menggapai surganya Allah itu butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya keikhlasan, butuh yang namanya berdarah-darah. Berdarah-darah ya. Kenapa? Karena surga Allah itu mahal. Butuh yang namanya menurunkan ego, butuh yang namanya menurunkan gengsi. Nah, biasanya kan gitu, kita sebagai kakak nih punya adik lama nggak ngunjungin kita, ada masalah rebut warisan kah atau apakah, biasanya orang Indonesia begitu ya. Nah kita sebagai kakak, lo ngapain kok yang tua ngunjungin adiknya, merasa kita lebih tua, harusnya kita yang dikunjungi oleh adik, gitu ya Bu ya. Bu, kalau kita menuruti hawa nafsu kita, ego kita, maka nggak ada yang namanya apa Bu, rukun antara kakak adik. Tapi ingat, yang kita tuju tuh bukan masalah gengsi, tapi kita agar Allah Azza wa Jalla ridho kepada kita. Udah, tujuannya itu aja. Orang yang berjalan untuk mendapatkan ridho Allah tuh enteng loh ibu-ibu. Bener, enteng. Jadi masalah itu ya datang, dinikmati, berpindah ke masalah lain, dinikmati lagi, berpindah lagi terus sampai Allah Azza wa Jalla memanggil kita semuanya. Yang membuat masalah itu berat karena kita terkadang mengatakan pada diri kita bahwa masalah itu tuh rumit, problem itu berat. Maka ketika kita memiliki buruk sangka kepada Allah, kenapa Allah tuh ngasih ke saya tuh masalah yang begitu berat, nanti secara tidak langsung Allah akan memberatkan kita. Kenapa? Apa kata Allah? Kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Lihat, innallaha 'inda dhanni 'abdi. Jadi kalau ada apa-apa ya turunkan ego dan ingat bahwa apa yang kita lakukan
hanya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan mendapatkan ridhonya netizen, apalagi mendapatkan pujian dari manusia yang kelak manusia pun akan melupakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi yang paling berat tuh Bu, yang paling berat kita ini hidup ini terkadang ketika kita mengejar ya sebuah pujian manusia, makhluknya Allah yang lemah, dan apa yang ada pada diri makhluk tersebut. Itu berat, capek hidupnya ya. Orang kalau pengen dapat pujian manusia ibu-ibu, maka dia akan melakukan apapun yang dipandang baik oleh manusia. Sebelum bertemu dengan seseorang, maka dia akan menyiapkan baju yang kira-kira ketika dia pakai, orang tersebut akan memuji kita. Berat Bu. Tapi kalau kita mengatakan pada diri kita, saya mau pakai baju nih, nutup aurat, biar Allah ridho sama kita, sudah, bismillah ya. Mau manusia berkata apa, toh itu bukan tujuan kita ya. Dan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita. Benar, kita akan diuji dengan ilmu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah ilmu berkaitan dengan silaturahmi, keutamaan berkunjung, keutamaan salat khusyuk, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Langsung Allah berikan yang berkaitan dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hal tersebut, percayalah bahwa semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kemarin kan kita belajar tuh berbuat baik kepada orang tua. Ada jamaah yang bilang ke saya, "Ustazah, tahu enggak Ustazah? Saya pulang ke rumah ya, berkunjung ke rumah orang tua saya itu Masya Allah ternyata ya bikin neko-neko macem-macem yang akhirnya saya tuh ngelus dada. Saya dengar kajiannya panjenengan, saya akhirnya jadi rodo legowo. Ya udah, mumpung masih punya orang tua," katanya. Masya Allah. Itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ketika Allah berikan kepada ibu ilmu, maka yang dikedepankan tuh ridhonya Allah. Ya, apapun yang ia dapatkan dari sesuatu yang tidak enak dari manusia itu akan dikesampingkan. Tapi orang yang tidak berilmu, yang dikedepankan itu adalah pujian manusia. Apa kata manusia? Ya, dan ini berat dalam menjalaninya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa datangnya kita ke rumah saudara kita, datangnya kita ke rumah orang tua kita, datangnya kita ke rumah paman kita, ke rumah adik kakak kita, itu tujuan utama kita adalah untuk mencari ridhonya Allah, agar Allah ridho kepada kita. Urusan nanti di sana dijamu atau tidak, urusan di sana nanti disambut atau tidak, itu urusan lain. Karena memang bukan tujuan kita. Kita sudah bawa oleh-oleh banyak 2 dus ya, misalnya untuk saudara kita, pulang kita nggak dibawain apa-apa, nggak sakit hati Bu. Kan kita berbuat baik ke saudara kitanya bukan karena dia, tapi karena Allah. Coba kalau kita bawa sesuatu ya 2 dus nih, ini saya bawa 2 dus, saya berharap karena adik saya, kakak saya orang kaya, nanti pulangnya dibawain 3 dus, 4 dus ya. Ternyata qadarullah nggak dibawain apa-apa ya. Sakit hati atau enggak? Sakit hati. Kenapa Bu? Batin. Pak 4 dus dapat 2 dus, kan terkadang gitu loh Bu. Kita itu la ilaha illallah. Ketika berbuat baik tuh, dan itu nggak boleh. Itu akhlak yang tercela. Kita berbuat baik kepada manusia mengharapkan yang lebih, itu nggak boleh. Ya. Di dalam Islam itu adalah akhlak yang tidak baik. Ya. Jadi ketika kita memberi sesuatu, ya udah diberi aja. Mau kita dapat balasan atau tidak itu bukan masalah. Yang penting sudah dituliskan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu tahu, menyambungkan tali silaturahmi yang sudah terputus lama itu membutuhkan pertolongan dari Allah. Gak semua Bu, orang yang pernah disakiti, didolimi oleh karib kerabatnya mau menyambungkan tali silaturahim kembali. Yang ada apa Bu? Dia aja berbuat jahat ke saya, dia aja mendolimi saya, ya. Ngapain saya berbuat baik kepadanya? Padahal tahu itu adalah saudara kandungnya sendiri. Padahal tahu itu adalah paman kandungnya sendiri. Subhanallah. Dan beginilah syaitan mengganggu anak Bani Adam.
Setan tuh tidak pernah ridho kalau melihat kakak adik rukun, suami istri rukun, ibu anak rukun. Setan tuh akan mengganggu dari semuanya. Ya. Ibu-ibu tahu, Nabi Yusuf alaihissalam, siapa yang mengganggu kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang akhirnya kakaknya Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf ke sumur? Syaitan. Ya. Syaitan mulai memberikan kepada kakak-kakaknya Nabi Yusuf ya sebuah was-was di mana mereka katakan bahwa ayahnya Nabi Yusuf lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu syaitan, kerjanya syaitan. Dan ibu-ibu tahu anaknya Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, di mana Qabil akhirnya membunuh Habil. Siapa yang memberikan was-was kepada Qabil kalau Habil itu adalah seorang yang lebih dicintai oleh ayahnya? Syaitan. Maka dari itu terkadang ibu-ibu kita dalam kehidupan kita ini ada was-was dari syaitan. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar was-was dari syaitan? Kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan ini memang kerjaannya tidak suka kalau ngelihat orang hobi bersilaturahmi. Ada kisah nyata ibu-ibu. Ini insya Allah semoga kisahnya bisa diambil ibrah. Seorang ibu-ibu, usianya sudah tidak lagi muda. Usia beliau sekarang kurang lebih 65-an lah. Itu pernah suatu hari Allah Azza wa Jalla berikan sebuah penyakit di mana dokter bilang penyakit Anda itu 3 bulan lagi udah nggak bisa lagi diselamatkan. Ibu ini semoga Allah menjaga beliau masih hidup sampai sekarang. Punya hobi bersilaturahim. Masya Allah. Punya hobi bersilaturahim. Beliau kalau untuk masalah silaturahim misalnya lagi pergi sama anaknya ke sebuah kota, di situ ada saudaranya, entah itu sepupunya, entah itu ponakannya, beliau pasti mengingatkan anaknya, ayo silaturahim ke sana gitu. Ayo silaturahim ke sini gitu ya. Dan itu yang beliau terus lakukan. Apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ibu ini, Bu, walaupun sudah divonis 3 bulan kata dokter sudah selesai usianya, Allah berikan kesembuhan. Dan sampai sekarang Allah berikan kepada ibu ini Masya Allah keadaan yang lebih baik dari sebelum ibu ini sakit. Masya Allah. Siapa yang memberikan itu? Allah. Dan ketika Allah berikan kepada ibu ini kesehatan yang lebih prima daripada sebelum beliau sakit, anak-anaknya akhirnya berpikir, apa yang dilakukan oleh ibu kita ya gitu ya. Masya Allah, Allah berikan keajaiban. Masya Allah. Ternyata amal salih yang dilakukan oleh ibu ini beliau pandai dan cinta bersilaturahim. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang seharusnya kita lakukan ibu. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang justru akhirnya menimbulkan dosa jariah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena mengatakan kepada anak kita, nak, tidak usah ngunjungin Pak Demu, tidak usah ngunjungin Bu Demu. Dan itu saya sudah pernah dapatkan seorang anak mahasiswi UGM di mana beliau curhat kepada saya, Ustazah, saya itu dilarang oleh ayah saya untuk mengunjungi bude saya. Apakah saya boleh untuk melanggar apa yang dilarang oleh ayah saya? Saya bilang boleh. Itu kan bertentangan dengan syariat. Ya. Dan beliau bilang bahwa ayah saya itu sampai sekarang tuh tidak pernah ya mengunjungi kakaknya. Kenapa? Karena dulu pernah ada ribut masalah warisan. Ada yang namanya tanah sengketa. Ya. Dan sampai hari ini tuh ayah bilang kepada anak-anaknya, "Nggak usah ngunjungin budemu." Ya Allah, haram ibu-ibu. Ini adalah dosa jariah. Seharusnya kita mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana cara mengunjungi saudara kita. Bagaimana bersilaturahmi kepada karib kerabat kita. Bukan sebaliknya melarang anak-anak kita untuk mengunjungi saudara kita, untuk mengunjungi karib kerabat kita. Dan ini merupakan dosa jariah yang kelak dosanya akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita walaupun kita sudah berada di kubur. Ya. Dan ini sesuatu yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Ya, subhanallah. Kira-kira banyak nggak di Indonesia begini, Bu? Banyak. Ya. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita sudah berilmu. Kita sudah tahu keutamaan bersilaturahim itu apa. Yuk coba lihat di bukletnya. Apa keutamaan bersilaturahim? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba. Man dalam bahasa Arab itu adalah orang, barang siapa. Kalau ma itu benda. Ya, jadi perbedaan antara man dan ma. Kalau man itu untuk orang, kalau ma itu untuk benda. Man barang siapa dari orang maksudnya, ahabba yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ahabba yuhibbu. Tapi langsung diterjemahkan yang ingin diluaskan. Sebenarnya ada nih di sini terjemahan yang mungkin yang belum tertuliskan. Ahabba dalam bahasa Indonesia itu dicintai. Jadi di antara ibadah yang dicintai oleh Allah adalah ketika seorang hamba menyambungkan tali silaturahmi. Ya. Dan kita ibu-ibu kalau pengen dicintai oleh Allah, maka carilah ibadah-ibadah yang memang punya fadilah Allah mencintai kita. Ya, ada Rasulullah SAW menyebutkan. Ya, di antaranya apa tadi? Di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba yang mengunjungi saudaranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wallahu yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang baik. Maka kalau ibu-ibu pengen dicintai oleh Allah, jadilah orang baik. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kalau ibu pengen dicintai oleh Allah, jadilah manusia-manusia yang gemar bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maka jadilah orang-orang yang menjaga wudu misalnya. Ya. Dan Masya Allah saya dapat ilmu baru ibu-ibu. Ternyata ya, di antara cara Allah mengangkat derajat kita, itu hadisnya, ada hadisnya sahih. Tolong ingatkan saya ya Mbak Mia hadisnya ya. Kita berjuang dalam kondisi memperbaiki wudhu kita dengan keadaan wudhu kita itu batal. Itu Allah angkat derajatnya. Misalnya bagaimana? Ibu pernah nggak mengalami sebuah kejadian, ibu pengen menjaga wudhu, habis wudhu, baru habis wudhu, 2 menit kemudian batal. Kalau lagi musim penghujan gini, pengennya wudhu lagi atau nggak usah? Dingin, ya kan? Nah ternyata itu ada dalilnya, sahih hadisnya. Nanti ingatkan saja saya. Ternyata ketika kita berwudu kembali dengan melawan rasa dingin, kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi banyak sesuatu yang kita tuh nggak sadar. Allah menginginkan kita berjuang, Bu. Allah tuh sedang menginginkan kita itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ibu-ibu bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin, ya kan? Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Di dalam keluarga, ibu sering ngelus dada. Entah itu melihat kakaknya yang belum mengenal sunnah, kakaknya yang senang bermaksiat, adiknya yang senang bermaksiat, misalnya. Kita itu sabar, ya. Kita membesarkan sabar kita. Maka sebenarnya kejadian-kejadian yang Allah berikan, dengan Allah berikan kakaknya yang belum sholih, adiknya yang belum sholih, sejatinya Allah itu sedang menginginkan kita untuk bersabar. Dan ketika ibu-ibu bersabar, ibu-ibu sedang menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting ya Bu. Ketika kita melihat sebuah kondisi, katakan bahwa tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada saya kecuali Allah menginginkan saya untuk sabar. Tidaklah Allah menjadikan saya seorang hamba yang bersabar kecuali Allah akan memberikan cintanya kepada saya. Tidaklah Allah memberikan cintanya kepada saya kecuali Allah menginginkan derajat saya di surga ditinggikan. Sudah, itu aja yang kita pikirkan. Ya. Dan ketika kita menginginkan derajat di surga yang lebih tinggi, maka itu membuat hati kita lebih tenang. Ya, seberapapun berat masalah, Bu, kalau yang diinginkannya surga itu semuanya ringan. Ya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ayo maju dulu Bu, nggak apa-apa, boleh. Ini kayaknya karena lagi hujan jadi lebih anget kalau merapat gitu ya. Ya, tapi itu kan rasanya kita. Luruskan niat lagi. Diluruskan niat. Kan tadi Bu,
Ya, kita nggak enak itu karena kita melihat bagaimana reaksi dia kepada kita. Itu yang kita kedepankan. Tapi karena kita sudah berilmu, maka itu dikesampingkan. Saya menegur adik saya menegur kakak saya, bukan ingin mendapatkan reaksi balik. Tapi itu semuanya karena perintah dari Allah. Jadi perasaan, kan kita memang didominasi perasaan ya Bu. Perasaan hal-hal yang seperti itu dikesampingkan sebentar aja. Para ulama zaman dulu kala, mereka itu yang dipikir itu kehidupan akhirat. Mereka yang dipikir bagaimana cara meraih ridhonya Allah, bukan bagaimana reaksi orang, enggak. Ya. Orang itu Bu, kalau kita memikirkan apa kata adik saya, apa kata kakak saya, maka kita enggak akan move on. Kita selalu akan mengatakan nanti reaksi baliknya nggak enak. Tapi kalau kita sudah meluruskan niat karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan mengatur caranya bagaimana Allah lembutkan hati kita. Allah lembutkan hati adik kita. Kayaknya saya pernah bercerita nggak sih Bu? Di mana saya bercerita ya? Yang seorang anak perempuan akhirnya dilembutkan hatinya oleh Allah yang dulunya benci sama ayah kandungnya. Pernah cerita. Di mana cerita ya? Belum pernah. Jadi ini insya Allah kisahnya nyata dan semoga ibu-ibu bisa mengambil ibrahnya. Begini ibu-ibu, di Indonesia ini rata-rata yang namanya ayah, seorang ayah kalau sudah bercerai dengan istrinya, seorang suami ketika sudah bercerai dengan istrinya dan dia punya anak, rata-rata di Indonesia Raya dia akan melupakannya begitu saja. Ya. Padahal dalam Islam seorang ayah itu ketika dia punya anak dan bercerai dengan istrinya, dia harus menafkahi anaknya. Maka pernah suatu ketika ada seorang anak perempuan yang sudah ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya tuh bercerai dengan ibunya ketika usianya 3 tahun Bu. 3 tahun masih kecil. Dan ibunya menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki ini lebih sayang sekali dengan anak sambungnya. Masya Allah ya Allah, dat yang maha baik. Maka ketika itu dikasih tahu oleh tetangganya bahwa itu tuh bukan ayah kandungmu. Kamu tuh punya ayah kandung yang itu bukan ayah yang kamu sekarang itu, bukan. Ya. Akhirnya apa? Anaknya sudah mulai SD. SD kan sudah mulai berpikir ya. Dia tanya ke ibunya. Ibunya bilang, iya betul, ini ayah bukan ayah kandungmu, ini ayah sambungmu. Suatu hari ayah kandungnya datang ya ke rumah, anaknya ini nggak mau ketemu. Dia menganggap bahwa sudah saya cukup dengan ayah sambung ini. Bencinya luar biasa. Ya, kenapa? Karena nggak pernah melihat. Ya, nggak pernah melihat, apalagi dia tahu bahwa dari kecil dia sudah diurus oleh ayah sambungnya. Nah, ketika anaknya di pesantren, ini perubahan yang masya Allah ya, masya Allah, Allah dat yang maha baik. Ketika anaknya di pesantren, pamannya adik dari ayahnya, adik kandungnya itu mengunjungi ponakannya yang ada di pesantren ini. Anak perempuan ini masuk pesantren. Pamannya mengunjungi anak perempuan ini, ponakan kandungnya dengan membawa kitab, membawa buah-buahan, memberikan uang, ya. Dan beliau mengatakan kepada ponakannya, "Nak, saya ini pamanmu, saya adik kandung ayahmu. Tolong maafkan ayah kandungmu ya. Ya. Saya tidak mau ada sesuatu yang tidak baik, hubungan yang tidak baik dengan kamu." Ibu-ibu tahu anak ini berkata apa waktu itu? Dia bilang bahwa saya tuh nggak punya ayah kandung. Ayah kandung saya ayah sambung saya itu. Maka kemudian pamannya ini terus berbuat baik kepada ponakannya, ngirimin sesuatu banyak, ya apa dikirim. Allah lembutkan hati ponakannya ini. Akhirnya apa endingnya Bu? Subhanallah, Allah dat yang maha membolak-balikan hati manusia. Ponakannya ini mau menerima ayah kandungnya. Dan ketika menikah, kan dia butuh wali karena perempuan. Maka ketika ayahnya datang untuk menjadi wali, anak ini sudah dilembutkan hatinya Allah dan mau ketemu sama ayahnya. Lihat Bu Eko, betapa baiknya Allah. Tuh kan, balik lagi kan Bu. Kalau kita tujuannya itu karena Allah, bukan karena perasaan, memang kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak awalnya. Ya, entah itu cibiran, entah itu kamu sok pengen dekat ya. Tapi ingatlah bahwa Allah yang akan membolak-balikan hati adiknya Ibu Eko. Ya, kita doakan ibu-ibu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk adiknya Bu Eko. Semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Bu Eko beserta kakak adiknya kembali untuk rukun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kedua orang tua Ibu Eko.
Iya, amin, Allahumma amin. Jadi sekali lagi bahwa Allah itu zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Jangan kita berburuk sangka sama Allah. Nanti kalau saya menegur duluan adik saya, apa kata adik saya? Saya sering menegur tapi ternyata biasa-biasa saja, nggak ada perubahan. Kita diminta untuk sabar. Dan ketika kita sabar, Allah tulis kita pahala. Masya Allah. Baik, kemudian di sini dan barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, Masya Allah. Kata para ulama ibu-ibu, diluaskan rizki itu maknanya ada dua. Rizki itu ada dua macam. Yang pertama rizki hissiyah, yang kedua rizki secara ma'nawiyah. Mbak Mia, masih ingat nggak hissiyah itu apa? Baula, rizki secara hissiyah. Sudah saya pernah berikan. Misalnya, punya anak, punya suami, terus harta, rumah, apalagi kendaraan. Oke, ahsanti, Masya Allah. Hissiyah itu rizki yang memang kelihatan. Ya, hissi itu artinya adalah sesuatu yang terlihat, zahir, kelihatan, nampak. Ya, orang yang hobinya bersilaturahim, Allah luaskan rizkinya. Allah datangkan rizki dari arah yang tak terduga. Allah cukupkan anak-anaknya, Allah cukupkan hartanya, Allah cukupkan kendaraannya, Allah cukupkan kediamannya, Allah cukupkan pekerjaannya. Itu sesuatu yang terlihat. Rizki secara ma'nawi ini adalah rizki yang tidak terlihat. Kan kalau hissi itu terlihat, kalau ma'nawi tidak terlihat. Maksudnya bagaimana? Allah memperbaiki hatinya, Allah luaskan hatinya, Allah perbaiki keimanannya. Masya Allah. Iman itu rizki, Bu. Tapi rizki secara ma'nawi, Allah tenangkan hatinya. Jadi orang yang hobinya bersilaturahim, yang awalnya dadanya suka sesek, hatinya suka sesek, maka Allah luaskan hatinya. Masya Allah. Allah tenangkan jiwanya. Masya Allah. Allah jadikan waktunya lebih barakah. Masya Allah. Allah jadikan amal solihnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepadanya ilmu. Nah, ini juga rizki nih. Rizki ilmu itu rizki hissi atau ma'nawi, ibu-ibu? Ilmu. Karena dia dampaknya sesuatu yang kita nggak terasa. Tapi ibu-ibu bisa merasakan. Ibu yang sering belajar, ketika ibu sering datang kajian dan apa yang Allah titipkan kepada ibu-ibu itu bermanfaat, maka secara tidak disadari oleh kita, Allah sedang memperbaiki kehidupan kita. Yakinlah itu. Allah sedang memperbaiki anak-anak kita. Allah sedang memperbaiki suami kita. Caranya bagaimana? Kita belajar tentang agama. Kita bersilaturahim agar Allah meluaskan hati kita, agar Allah meningkatkan derajat kita. Nah, itu secara ma'nawi. Jadi diangkatnya derajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat, itu adalah rizki secara ma'nawi. Masya Allah. Jadi rizki bukan hanya berbentuk materi, tapi lebih dari itu, rizki yang paling utama adalah rizki ketika kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya sholatnya nggak pernah khusyuk, karena rajin bersilaturahim, akhirnya Allah Azza wa Jalla perbaiki sholatnya. Ya, Allah perbaiki bacaan Qur'annya, Allah perbaiki anak-anaknya. Yang awalnya anak-anaknya nggak mentaati orang tuanya, Allah jadikan anaknya akhirnya nurut. Masya Allah. Dan itu bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri seorang hamba. Ya. Jadi rizki dibagi menjadi dua, rizki ma'nawi dan rizki hissi. Kemudian wa yunsa'alahu fi atharihi. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang gemar menyambungkan tali silaturahim, Allah panjangkan usianya. Dan kata para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang ditambahkan usianya oleh Allah, ada yang mengatakan bahwa usianya sudah ditetapkan oleh Allah, tapi Allah jadikan usianya lebih barakah.
Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Jadi pendapat pertama tuh ada ulama yang mengatakan orang yang gemar bersilaturahim usianya dipanjangkan oleh Allah. Yang tadinya 50 tahun jadi 60 tahun. Apakah itu bisa? Jika Allah berkehendak, mudah bagi Allah. Dan yang kedua usianya tetap, karena memang usia kan sudah ditetapkan oleh Allah. Allah jadikan usianya lebih barakah. Contoh Bu, contoh. Seorang hamba yang Allah berikan keberkahan usia itu, Allah akan jadikan hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan. Allah akan jadikan hari-harinya dipenuhi dengan amal saleh. 1 jam yang Allah berikan kepada diri seorang hamba akan berbeda sikapnya, ya, perlakuannya akan berbeda dengan satu orang dengan orang yang lainnya. 1 jam yang Allah berikan kepada diri seorang hamba, yang Allah berikan keberkahan waktu di dalamnya, 1 jam ini orang ini akan bisa, ya, pergunakan waktunya untuk sholat duha, untuk duduk di majelis ilmu, untuk membaca Al-Quran, untuk berbuat baik, bersedekah, mentransfer, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dalam 1 jam. Dan Allah jadikan 1 jam ini Allah berikan kepada orang yang belum Allah berikan keberkahan di dalam usianya. 1 jam ini hanya duduk mager, nyekrol-nyekrol HP, nggak tahu jelas tujuannya, ya, malah akhirnya menggunjingi orang di media sosial dan dosa-dosa mengikutinya. Ya. Jadi perbedaan orang yang dikasih usia barakah dengan yang tidak barakah, Masya Allah, akan sangat nampak sekali. Ibu-ibu tahu, orang yang diberikan usia yang barakah itu adalah orang yang dia Allah berikan kekuatan. Nah, itu kata para ulama. Jadi usianya sudah tidak lagi muda, tapi Allah berikan kekuatan di dalam tubuhnya. Masya Allah. Dan itu adalah orang-orang yang diberikan keberkahan. Saya ada video ibu-ibu, ya, nenek-nenek usia 90 tahun. Itu baca Quran tuh Masya Allah lancar. Masya Allah. Ada nggak ibu-ibu nenek-nenek 90 tahun mungkin di luar sana yang kerjaannya kalau pagi itu nongkrong di depan rumahnya, apa bahas? Jadi memang hobinya begitu, liatin orang lagi jalan, padahal udah nenek-nenek. Saya pernah jumpa sama nenek-nenek itu yang kalau pas saya nganter sekolah putri kami, itu dia hobinya ya duduk aja ngeliatin orang gitu ya. Subhanallah. Lihat ibu-ibu, perbedaan antara orang yang diberikan keberkahan usia oleh Allah dengan orang yang tidak diberikan keberkahan usia. Maka dari itu, datangnya kita kepada saudara kita, kita sambungkan tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, kebaikannya akan kembali kepada diri kita, Bu Eko. Jadi kebaikannya untuk siapa? Untuk kita. Allah berikan keberkahan waktu. Allah jadikan waktu kita lebih banyak untuk beramal saleh. Allah lembutkan hati kita. Kebaikan akan kembali kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Dan yang paling berat dalam menyambungkan tali silaturahim adalah menurunkan ego kita. Ya, balik lagi kayak tadi Bu Eko bilang, saya kan sebagai kakak, ngapain saya ngunjungin adik saya gitu. Misal, saya kan sebagai kakak, kalau saya mengunjungi pertama malah akan lebih parah misalnya ya. Nah, itu sesuatu yang perlu diperjuangkan Bu Eko. Ya. Jadi kita ini memang manusia yang takut ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi percayalah, Allah itu zat yang maha baik. Allah itu zat yang maha baik. Kalau kita jujur nih ya, jujur, ya Allah, saya mau berbuat baik kepada adik saya, bukan untuk apa-apa, tapi untuk mengharapkan ridhamu deh. Sudah itu tujuannya cuma itu, jujur sama Allah. Allah akan kasih Bu. Kasih apa? Kasih sesuatu yang kita tuh nggak nyampe sampai ke sana. Ya, kita bisa belajar dari tukang ST kemarin kan. Tukang ST itu bisa jadi ketika beliau menjual tehnya, itu jujur loh sama Allah. Jujur untuk menafkahi anak istrinya. Ketika beliau jujur nih ketika menjual ST, beliau dapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Beliau didolimi dengan perkataan fulan, perkataan orang lain. Beliau akhirnya merasa klek gitu ya. Tapi beliau jujur sama Allah. Allah kasih nggak Bu balasan di dunia sebelum di akhirat? Allah kasih. Ya. Dan itu Masya Allah pembelajaran yang sangat berharga. Dalam waktu kurang dari sepekan Allah rubah hidupnya Bu. Kejujuran seseorang kepada Allah tidak akan Allah sia-siakan. Yang penting itu dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan itu, kita tuh jujur nggak sama Allah.
Jangan-jangan kita bilang di lisan, ya Allah saya pengen ridhomu, saya pengen mendapatkan pahala, tapi ternyata ada sesuatu yang terselip di hati kita untuk mendapatkan apa-apa yang ada di dunia ini. Entah itu mendapatkan pujian, entah itu mendapatkan balasan dari manusia, entah itu mendapatkan apalah yang berkaitan dengan dunia. Maka hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita jauhkan. Ya bismillah, kita niatkan untuk Allah. Ya, baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Kemudian di satu lagi ya ada hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maka sambunglah tali silaturahmi. Dan ibu-ibu yang perlu kita pelajari, kalau kita mau menyambungkan tali silaturahim, berarti kita harus tahu siapa saudara-saudara kita. Belajar lagi siapa mahram kita. Belajar lagi siapa karib kerabat kita. Karena orang Indonesia itu ibu-ibu ya biasanya terputus tali silaturahim disebabkan karena kita nggak tahu bahwa itu tuh ternyata saudara kita, ya nggak? Jadi sebenarnya adanya perkumpulan keluarga itu bagus, tapi tidak harus 1 tahun 1 kali, lebih sering lebih baik. Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Ada salah satu jamaah yang sampai hari ini orang Jogja itu beliau bersama suami beliau ya kan keluarganya suka kumpul-kumpul awalnya ya suka makan bareng setiap bulan itu makan di rumah siapa. Kemudian jamaah akhwat ini akhirnya apa punya ide sama suaminya, daripada kita kumpul-kumpul berpindah dari satu rumah makan ke rumah makan berikutnya per bulan, maka alangkah baiknya kalau kita menghadirkan ustadz katanya. Akhirnya minta ke suami saya, ke Ustadz Hanan, itu untuk hadir setiap bulan di keluarganya beliau. Makanya kalau ibu-ibu lihat di YouTube itu kan ada suami saya mengisi di keluarganya fulana. Memang itu per bulan, Masya Allah. Pernah juga akhirnya saya berjumpa dengan keluarga besar beliau tuh di Joglo. Jadi waktu itu suami saya yang menyarankan kepada mereka. Kan saya yang biasa ngunjungin ibu-ibu dari tempat ini, ngunjungin bapak-bapak ke satu tempat ini, pindah-pindah. Dari rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 misalnya. Kalau udah habis, pindah ke resto biasanya. Ya, pindah ke tempat makan. Dan sampai hari ini masih berjalan. Dan suatu hari pernah diminta oleh suami saya gantian ya. Kalau selama ini ibu-ibu bapak-bapak yang menjamu saya, sekarang saya yang menjamu ibu-ibu bapak-bapak. Suami saya bilang, istriku tolong tanggal sekian bulan ini istriku nggak ada kajian. Hari Sabtu waktu itu. Ya nanti ada keluarga besarnya fulana datang ke sini, yuk kita sambut, kita jamu. Alhamdulillah, saya ketemu sama mereka. Masya Allah, itu per bulan Bu Eni. Kan biasanya kalau acara terah kumpulan keluarga itu per tahun ya. Itu mereka tuh Masya Allah berikan kesempatan untuk per bulan ketemu. Masya Allah. Dan itu jumlahnya ya lumayan ya, tidak sedikit ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik ya, semoga Allah menjaga keluarga mereka. Dan ini baik, coba deh ibu-ibu, yuk bismillah kita niatkan ketika kita misalnya ayo kumpul ya 1 bulan di rumah saya, kita minta sama Allah, ya Allah luaskan rizkiku ya Allah ya. Saya pengen menjamu keluarga besarku ya Allah 1 bulan sekali. Ibu hadirkan entah itu siapa, terserah ibu-ibu ya. Di situ ada pengajian, tanya jawab. Semoga Allah perbaiki hubungan keluarga besar kita. Ya. Jadi ide yang Masya Allah. Saya akhirnya tanya tuh, semua keluarga beliau udah pulang kecuali beliau sama suaminya. Terus saya tanya ke beliau, usianya sama saya lebih muda beliau. Mbak, Masya Allah ya Mbak, jenengan ki dibukakan sama Allah pintu-pintu kebaikan lewat jenengan. Saya bilang, apa sih yang awal cerita kok bisa per bulan sekali ngumpulin keluarga itu loh? Gimana ceritanya? Ya awalnya memang di rumah saya gitu. Awalnya saya yang jamu gitu loh. Saya yang buat acara gitu. Terus kita tawarkan, alhamdulillah banyak juga yang mau. Dan Masya Allah sampai hari ini, Masya Allah, Masya Allah. Dan itu memang sudah ditentukan jadwalnya pekan keberapa saya lupa. Akhirnya suami saya memang mengosongkan jadwal untuk keluarga beliau. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Ya, jadi bagus itu acara-acara yang semodel dengan itu, dengan tujuan kita menjalin kembali tali silaturahim. Semoga Allah Azza wa Jalla ridho. Ya. Jadi Masya Allah, kami pun belum bisa. Ya. Jadi karena memang keluarga beliau
kebanyakan orang Jogja, maka lebih mudah untuk mengumpulkan. Solo ya ada, tapi kan deket ya. Ya, semoga Allah memudahkan ibu-ibu semuanya untuk bisa membuat acara yang serupa. Tidak harus 1 tahun 1 kali. Kenapa, Bu? Ibu yang bikin acaranya. Oke, sekarang ibu bikin acara sendiri. Ibu ya, sama suami bikin acara mengundang mereka ke rumah ibu. Saya doakan semoga Allah meluaskan rizkinya ibu. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk ibu. Jadi ibu sebagai tuan rumah, setiap bulan misalnya atau setahun 2 kali ibu mengundang. Kalau setiap bulan kan mungkin berat ya. Ya bagi sebagian orang berat ya. Setahun 2 kali dulu aja atau setahun 4 kali. Ibu yang tuan rumah. Jadi mereka yang dijamu sama ibu. Lah kalau tuan rumah otomatis kan yang bikin acara ibu. Undangan, kumpul keluarga di rumahnya ibu misalnya. Jadi ibu sebagai tuan rumah. Kenapa? Karena kalau tuan rumah itu kan otomatis dia bisa buat acara sendiri. Lah kalau gimana Ustazah kalau yang datangnya sedikit? Ya enggak apa-apa. Ya, nanti lambat laun mudah-mudahan membuka hatinya yang lain untuk segera Allah berikan hidayah dan datang untuk berkumpul bersama. Gitu ya, Bu. Jadi manusia itu kadang gini loh, Bu. Kita ini orang Indonesia ini, jujur ya. Kadang kita itu lebih pekewoh kepada orang yang punya harta lebih banyak daripada orang yang lebih saleh. Nggih mboten? Iya kan? Ketika kita dibaiki oleh orang lain, kita dikasih banyak nih, banyak barang macam-macam nih. Tas-tas branded, ya baju branded, sepatu branded oleh orang lain. Orang yang selama ini ngasih barang ke kita, pasti kita pekewoh ke orang tersebut. Nggih mboten? Maka ketika kita pun pekewoh kepada orang yang suka berbuat baik kepada kita, apa-apa dikasih ke kita, maka yuk coba kita minta diluaskan rizki sama Allah dan kita berbuat baik, banyak memberi kepada saudara kita. Semoga dengan ini mereka pun pekewoh, gitulah. Jadi dibalik lagi gitu ya Bu ya. Karena memang terus terang di tempat kita ini orang Indonesia Raya ini, kalau ada orang punya harta lebih banyak biasanya lebih dimuliakan. Padahal banyak atau tidaknya harta itu tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah yang ada di negeri kita. Gitu ya Bu ya. Saya doakan semoga Allah meluaskan rezeki Ibu dan Ibu bikin acara baru sesuai dengan apa yang Ibu dan suami inginkan. Nanti akan ini sendiri kok Bu. Yang mau datang ya alhamdulillah, yang enggak ya enggak usah dipaksa. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, untuk at'imut ta'am ini berikanlah makan. Coba kalau kita kaitkan di depan tuh, kenapa Rasulullah SAW mengatakan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu? Apa kaitannya dengan at'imut ta'am? At'imut ta'am itu memberi makan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ketika Rasulullah mengatakan at'imut ta'am, berarti otomatis memberikan makannya hanya kepada orang-orang beriman. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, at'imut ta'am, berikanlah, kalian hendaklah saling memberi makan. Berarti diperbolehkannya kita sebagai seorang muslim untuk memberikan makan hadiah kepada orang-orang yang tidak beriman. Istinbatnya di situ. Jadi Masya Allah ya Bu, ilmu Allah itu luas sekali. Ketika kita belajar Al-Quran saja, sudah selesai belajar tahsin, sudah selesai belajar riwayat-riwayat sampai 10 riwayat, ya misal, maka kita belajar tentang balaghatul Quran, tentang i'jazul Quran. Ya, apa sih yang ada dalam Al-Quran? Apa kaitannya ayat ini kok satu ya ayuhan nas, satu ya ayyuhalladzina amanu? Itu Masya Allah, kita akan dibuat terkagum-kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at'imut ta'am di sini
kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan makan kepada semua orang, baik itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Rasulullah SAW beliau sudah mencontohkan dan kita bisa mengambil teladan dari beliau ketika beliau dikisahkan ya setiap hari memberikan makan kepada seorang Yahudi ya, dan ketika Rasulullah SAW wafat maka digantikanlah posisi beliau oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ketika Abu Bakar menyuapi kakek ini merasa ada sesuatu yang berbeda. Maka ketika itu kakek ini berkata, "Mana orang yang biasa menyuapiku?" Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan orang tersebut sudah meninggal. Siapakah beliau? Kata kakek tersebut, beliau adalah Muhammad. Maka kakek ini mengatakan, Muhammad orang yang selalu aku hina, Muhammad orang yang selalu aku caci. Maka ketika itu Allah turunkan hidayah pada kakek ini dan Allah jadikan kakek ini akhirnya masuk Islam karena akhlak yang begitu mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperbolehkannya kita membagi-bagikan makanan baik itu kepada orang yang beriman ataupun kepada orang yang tidak beriman. Baik, wasilul arham. Wasilul arham ini juga termasuk bagian dari menjaga tali kekerabatan. Karena di sini disebutkan ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, bukan wahai orang-orang yang beriman, maka kata para ulama dibolehkannya kita mengunjungi saudara kita yang belum beriman, menyambungkan tali kekerabatan. Ya, walaupun dia belum beriman boleh. Ya, kita mengunjungi berbuat baik terutama kepada karib kerabat kita. Bahkan sedekah yang paling utama adalah kepada karib kerabat. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah kepada karib kerabat, maka pahalanya dua. Yang pertama pahala bersedekah, yang kedua pahala menyambungkan tali silaturahmi. Jadi kalau misalnya kita punya orang yang belum beriman kepada Allah, bolehkah kita berbuat baik? Ya, padahal kakak kita misalnya masih dalam keadaan Nasrani, boleh. Dalam Islam boleh, silakan. Mau berbuat baik boleh. Ya. Tapi tentunya ada rambu-rambu yang berlaku. Ya. Nanti pembahasannya di lain kesempatan. Jadi bagaimana bermuamalah, kita muamalah dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya contohnya kita tidak boleh ya mengucapkan hari perayaan mereka. Itu kan rambu-rambu yang memang harus kita tetapkan. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, wasallu bil laili wan nasu niyam. Nah, wasallu dan salatlah di malam hari sedangkan manusia dalam kondisi sedang tidur. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena salat di dalam Al-Qur'an Allah menyeru hanya kepada orang-orang beriman. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kita boleh mengucapkan salam kepada orang-orang beriman. Jadi kalau ada dalil yang itu umum, disebutkan di situ ada dalil khusus, maka dalil ini menjadi khusus. Bisa dipahami Ibu-ibu? Kayak tadi nih, seperti wa'atimut ta'am, yang memberikan makan itu kan gak ada dalil satupun yang Rasulullah melarang kita untuk tidak memberikan makan kepada orang yang tidak beriman. Maka dalilnya masih umum. Kecuali ketika ada kata-kata wasallu, salatlah. Kan ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa salat itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam hal ini yang awalnya umum jadi khusus. Ini kaidah ini ada dalam kaidah usulul fiqh. Ya, ibu-ibu belum belajar kan usulul fiqh? Belum. Nantilah insyaallah suatu hari kelak ya. Semoga Allah berikan ilmu ini ya. Baik. Apa yang dimaksud wasallu billail wan nasu niyam? Yang dimaksud adalah salatul lail. Maksudnya adalah tahajud. Dan kemarin kita sudah membahas ya, Bu Eko di Masjid Mutiin itu tentang bagaimana Masya Allah kebiasaan orang-orang terdahulu yang mereka biasa bangun di malam hari untuk melakukan salat malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka orang-orang ini akan memasuki surganya Allah dalam keadaan selamat. Ada berapa amal solehnya Bu? 1. Ya kalau kita pengen masuk surga, 1. Sebarkan salam. 2. Berikanlah makan. 3. Sambunglah tali silaturahim. 4.
Salat malam 5. Sudah. Ya. 5 apa 5? 5 yang di atasnya apa? Silaturahim sudah ya. Dan di antara pembuka pintu rizki yang belum diterangkan di sini adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini penting banget. Kita perbanyak istighfar. Ya. Ibu-ibu, orang yang overthinking, memikirkan sesuatu, nanti bagaimana, kata para ulama termasuk Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa orang yang diberikan cemas yang berlebih, overthinking yang berlebih, kesedihan yang berlebih, kata Imam Ibnul Qayyim obatnya adalah memperbanyak istighfar. Kemarin saya mengisi di sebuah majlis taklim, pulangnya itu diantar oleh panitia kajian karena suami ngisi di Magelang. Ya, suatu hari ada panitia kajian tuh yang bilang ke saya begini, Ustazah, ini hati-hati ya Bu, semoga penyakit ini tidak ada pada diri ibu-ibu. Saya tuh kalau sore, dan itu tuh sudah sebelum nikah, itu sebelum maghrib pasti saya itu pengennya nangis. Bahkan dulu sebelum saya ngaji tuh nangis saya itu sampai terseduh-seduh. Sampai hari ini, apalagi kalau pas cuacanya lagi mendung begini, itu tuh rasanya sedih mendalam. Yes, pakai sedihnya tuh pakai sampai mendalam gitu, sampai nusuk ke dalam. Dan itu membuat hati saya nggak nyaman. Saya ngobrol, Mbak, wallahu taala alam. Ya, sedih tuh boleh ibu-ibu. Tapi kalau sedih berlebihan, cemas berlebihan, overthinking berlebihan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi berlebihan, itu sesuatu yang tidak baik. Dan itu bisa jadi faktor di mana jin ada di dalam tubuhnya. Ya, itu jadi gangguan yang kita kadang nggak sadar. Itu biasanya setan tuh mengganggu orang-orang yang di dalam tubuhnya ada jin tuh, dia cenderung cemas berlebihan. Cenderung apalagi tuh waktunya tuh ada gitu loh, sebelum maghrib. Dan kita tahu sebelum maghrib itu setan itu bertebaran. Maka kalau ada waliyadubillah ya ibu-ibu merasa begini sebelum maghrib, rasa cemas berlebihan, rasa sedih berlebihan, memikirkan sesuatu berlebihan, ya nanti bagaimana overthinking berlebihan, maka jalannya adalah minta sama Allah agar Allah keluarkan apa yang tidak baik dari tubuhnya ibu-ibu semuanya. Ya, minta sama Allah agar dijauhkan dari segala macam keburukan. Karena kita itu hidup di sebuah negara di mana nyun sewu kelenak-kelenik masih berlaku. Ya, gimana? Kita nggak pernah bermuamalah dengan jin, tapi orang tua kita pernah bermuamalah dengan jin. Kakek nenek kita pernah bermuamalah sama jin. Maka otomatis kakek nenek kita sudah meninggal dunia, orang tua kita sudah meninggal dunia, itu jin turun sama kita. Jin turun ke kita. Yang dinamakan dengan jin nasab. Cara mutusnya bagaimana? Kita berikrar. Cara mutusnya, ya Allah, Engkau zat yang maha mengetahui, mulai hari ini saya memutuskan segala hubungan yang pernah dilakukan oleh orang tua saya, oleh kakek nenek saya dengan para jin. Sudah. Ya, itu caranya. Jadi, sekali lagi ibu-ibu, bahwa di antara cara untuk mengobati was-was, untuk mengobati cemas berlebihan, untuk Allah berikan rizki dari arah yang tak terduga adalah memperbanyak istighfar. Masya Allah. Kalau kita hitung-hitung ya Bu, istighfar kita dengan istighfarnya Rasulullah banyakan mana? Banyakan mana? Rasulullah. Kita tuh jauh sama Rasulullah. Kita pengennya surganya berdekatan sama Rasulullah. Tapi kita tidak mau mendekat kepada Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, ringankanlah lisanku ya Allah, ringankanlah lisanku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ibu-ibu yang sebentar lagi mau safar, kan biasanya kalau liburan kan pada safar tuh. Safar nengok orang tua ya. Mbak Mia kemarin sudah berkabar saya mau ke Gresik. Gresik ya Mbak Mia? Ya, ada yang mau safar untuk umroh, ada yang mau safar untuk nengok anak, jemput anak di pondok. Maka selama perjalanan tuh daripada ya kita habiskan waktu sia-sia, mending beristighfar aja. Yang paling afdal sayyidul istighfar. Itu paling afdal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu paling afdal. Tapi kalau misalnya kayaknya panjang banget ya Us, yaudah deh astagfirullah wa atubu ilaik, boleh. Allah tuh dat yang tahu, yang maha tahu. Kalau kita itu biasanya kadang futur. Ya malas yang panjang-panjang, maunya yang pendek-pendek. Nah,
Karena kan kadang kalau lagi di perjalanan, kecuali mungkin kalau di kereta atau di pesawat kan diem gitu ya. Kalau lagi di mobil saya merasakan kemarin dari Jogja ke Cirebon, ke Jakarta, Jogja ke Surabaya, tetap aja di tol juga jalannya masih baca itu rasanya capek gitu, lelah kalau baca gitu, nggak senyaman kalau kita di kereta atau di pesawat, pusing ya. Iya nggak ibu-ibu, pusing. Ya sudah, yang kita bisa lakukan ya lakukan, berdoa, minta sama Allah mumpung lagi jadi musafir. Apalagi pas lagi safar hujan deras, itu masya Allah bu, makbul itu, mustajab itu ya wis. Benar-benar harus diperbanyak doanya. Ya, dipanjangkan doa-doa kita. Gimana kalau doanya tidak lihat di HP gitu kan ya, bahasa Arab ya. Ya sudah, doa yang ibu-ibu bisa aja bahasa Indonesia boleh. Ya boleh, silakan. Ya. Gangguan yang paling besar ketika kita safar tuh HP sebenarnya bu. Ya. Kita safar 4 jam, 5 jam, yang ada kita kadang suka nyekrol-nyekrol. Ya, kita foto-foto gitu kan ya bu ya. Jadi balik lagi, perbanyak istighfar. Orang-orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Terakhir, ibu-ibu, pembuka pintu rizki adalah menjadi orang yang bertakwa. Dah, itu ending, udah selesai. Ya, menjadi orang yang bertakwa. Kita sudah tahu takwa itu artinya kalau Allah memerintahkan sesuatu kita harus cepat. Ya, Rasulullah SAW melarang sesuatu kita tinggalkan. Allah melarang sesuatu kita tinggalkan. Di mana kemarin kita belajar ya? Di Masjid Green Hill. Ada yang ngaji sampai Green Hill? Nggak ada ya di sini. Hari Rabu kemarin saya ngisi di Green Hill, di Masjid Green Hill, di atas sana ya. Di jalan apa itu? Ya atas lah, Jalan Kaliurang. Saya taunya Jalan Kaliurang. Ya naik lagi ke atas sedikit. Nah, di Green Hill itu kemarin kita bahas tentang Tazkiyatun Nufus. Ya, buku yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, 10 penyucian jiwa. Itu kemarin kita bahas tentang batasan-batasan Allah. Jadi batasan-batasan Allah itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah, apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, apa-apa yang dihalalkan oleh Rasulullah. Maka kita ikuti tuh. Ya, apa yang Allah Azza wa Jalla halalkan kita ikuti. Apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan kita jauhi. Apa yang Rasulullah SAW halalkan kita ikuti. Apa yang Rasulullah SAW haramkan kita jauhi. Nah, caranya bagaimana? Di antaranya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan ingat bahwa segala efek dari dosa dan maksiat itu Allah Azza wa Jalla berikan baik di dunia maupun di akhirat. Saya umpamakan kemarin kepada teman-teman jamaah yang ada di Green Hill, ibu-ibu, kalau kita ada di lampu merah, ibu-ibu lagi naik kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Lampunya dari kuning langsung merah, set. Ibu-ibu mau melanggar atau berhenti? Kalau lagi pas lampu merah itu, apalagi di ring road itu ya, udah lampunya merah, ibu-ibu berhenti atau melanggar? Kenapa berhenti? Kenapa Bu Eni berhenti? Oke, kalau jalan bisa ketabrak, bahaya. Yang kedua, kenapa berhenti? Aturannya siapa? Manusia. Takut ditilang, gitu kan Bu endingnya kan? Nanti kita suruh ke pengadilan, bayar, gitu kan? Endingnya itu toh Bu, takut manusia, takut ditilang. Kenapa sesuatu yang kita lihat langsung, dampak dari keburukan kita takut, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, apa yang Rasulullah SAW larang kepada kita, kita kadang susah untuk menjauhinya. Kita nggak berhenti di batasan-batasan yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah tetapkan, karena terkadang efeknya belum kita rasakan. Gitu loh. Padahal semua dosa itu pasti ada efeknya. Semua perintah kalau kita jalankan pasti ada kebaikannya. Sudah. Ya. Jadi balik lagi ya Bu ya. Kita ini ilmu tauhidnya belajar lagi. Kita semua belajar. Ya. Kita lebih memilih sesuatu yang instan. Lebih memilih sesuatu yang terlihat, yang ada bonusnya, dan bonus itu diberikan oleh manusia. Kita mau menjauhi kalau ada sesuatu yang membahayakan kita, dan bahayanya langsung kita lihat. Kayak tadi takut ada tabrakan, takut ada kecelakaan, itu kan bisa kita lihat langsung. Tapi kadang kita belum bisa merem sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita minta sama Allah, ya Allah lembutkanlah hatiku, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Penting ya akhwat, penting. Ini doa terus, ya Allah. Jangan kau cabut hidayah ini ya Allah. Jadi karena kami ini orang-orang yang ketika ada perintah dari Engkau dan Rasulnya segera menyambut. Jadi karena kami ini orang-orang hamba-hamba yang ketika ada larangan dari Allah dan Rasulnya segera kita menjauh.
Dan tidaklah Allah berikan itu kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk kita semuanya surga firdaus. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu, insyaallah cukup. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.